Oke guys, kali ini gue bakal share tentang desain paling simple yang ada di percetakan. Hampir di semua percetakan pasti pernah buat desain ini. Dan mungkin beberapa orang atau beberapa konsumen jarang atau protes kalau misalkan disuruh bayar jasa desain untuk membuat desain ini. Tapi gimana sih caranya? Atau gimana cara buat konsumen itu berpikir desain ini pantas untuk diberi harga. Oke, kita langsung aja. Ini kita buka CorelDRAW, tampilan awalnya. Kita buka new folder. Ukuran kanvas seperti yang gue bilang, ini nggak terlalu penting untuk di desain percetakan atau khususnya banner ya. Primary color CMYK, resolusi kita buat resolusinya 100. Untuk dipercetakan banner resolusi 100 cukup, apalagi komputer yang dipakai itu speknya kentang gitu kan. Jadi tujuannya agar proses editing ini tidak berat. Preview mode kita pakai NC agar terlihat lebih halus. Oke. Nah, desain yang mau kita buat itu desain rumah dijual. Jadi konsumen itu biasanya kalau membuat desain ini menanyakan ukurannya. Dan kita sebagai pelaku usaha bertanya balik, berapa ukuran yang diperlukan si konsumen kan, berapa ukuran yang dibutuhkan kan? Karena dia yang tahu tempatnya, menyesuaikan tempat untuk dipasang di mana gitu. Tapi biasanya yang dibuat itu kisaran ukuran 1 meter kali 75 cm atau 1 meter kali 1 meter. Sekarang kita buat ukuran 1 meter kali 1 meter. Di sini satuan ukurannya kita rubah ke cm ya, untuk mempermudah. Kita ubah ukuran di sini 100 cm atau 1 meter kali 1 meter. Enter. Nah, biasanya konsumen itu menyerahkan pada kita kan, bagusnya gimana, biar terlihat jelas gimana, terserah abang aja deh kan. Nah, biasanya yang gue buat itu menggunakan background kuning solid, lalu kita buat tulisan dijual kita rumah. Nah, font yang kita gunakan dari pengalaman gue tuh kalau bisa itu yang tebal tapi tidak terlalu rapat, dan sebaiknya menggunakan Arial Black ya, karena tebal dan tidak terlalu rapat. Kita buat rapat tengah, lalu kita perpendek jaraknya dengan menggunakan tool set tool. Kita klik yang tanda panah ke bawah, lalu kita drag ke atas, menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan jarak maksudnya. Oke, lepas. Nah, kita sesuaikan besarnya. Oke. Nah, untuk meratakan tengah agar tulisan ini sesuai berada di tengah-tengah ukuran yang kita buat, kita bisa gunakan cara seperti ini. Kita klik teks, lalu tekan shift. Kita klik background yang akan kita
ratakan antara teks dan backgroundnya, lalu kita tekan tombol C, maka otomatis dia akan rata tengah begini. Kita klik teks, tekan shift, klik objek, lalu kita tekan C. Nah, lalu setelah itu kita buat lagi biasanya hubungi. Nah, seperti tadi, klik, tekan C, lalu nomor telepon. Untuk bagian nomor telepon, sebisa mungkin kalau misalkan kita menempatkan nomor telepon di banner atau di cetakan, menggunakan jarak di setiap 4 digit, bisa spasi atau strip. Tujuannya untuk mempermudah orang melihatnya ya, karena untuk banner-banner seperti ini biasanya orang melihat itu tidak terlalu teliti, biasanya orang hanya sekali lewat gitu. Jadi kalau misalkan terlalu rapat suka nggak kelihatan deh. Kita buat rata tengah. Nah, kemudian kita buat kotak lagi. Kita beri warna merah, lalu kita turunkan. Cara menurunkan kotak merah ini, posisi teks berada di bawah kotak merah, dan cara menurunkan kotak merah ini sampai ke bawah teks adalah kita klik, lalu tekan CTRL, dan kita tekan take down sampai posisi teksnya berada di atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita beri warna putih agar lebih jelas, dan bisa dipertegas menggunakan warna hitam. Kita klik kanan, lalu kita tekan F12 atau double klik pada kotak di bawah ini. Nah, di bagian hairline kita coba pakai 2 mm, cornernya kita buat tidak terlalu siku ya. Lalu line capsnya kita pilih yang tengah, front cap, posisinya juga. Lalu kita klik behind fill. Tujuannya agar posisi teks atau ukuran teks itu tidak tertutup dengan list yang kita buat. Kita tekan OK. Nah, bila kita rasa list yang kita buat ini kurang tebal, maka kita bisa menebalkan list ini. Oke, kita coba 10 juga kurang, kita buat 20. Nah, dan di bagian nomor telepon bisa kita kasih list warna putih, behind fill. Oke. Nah, secara teori dan praktek ini udah kelar. Ini bisa kita cetak, tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu ke konsumen. Kita tanya dulu apakah ini udah benar, apa nomor teleponnya udah benar, apakah posisinya sesuai dengan yang dia pesan gitu kan. Oke, secara teori ini udah kelar, ini udah bisa dicetak. Konsumen bisa buat nota lalu tunggu sampai ini jadi ya. Tapi secara prakteknya ada beberapa konsumen yang protes kalau misalkan dia buat desain ini, dia buat desain di rumah dijual, dan ketika membuat nota
biasanya akan dikenakan biaya desain gitu ya. Dia pasti protes ya, rata-rata banyak banget yang protes. Dan yang gue alamin adalah, atau cara yang gue dapat dari yang gue alamin berkali-kali ya, sesuai pengalaman gue. Jadi gue ngakalinnya begini, ketika desainnya udah jadi dan konsumen udah gue suruh cek semua ini benar, termasuk nomor teleponnya udah dicek gitu kan, jadi gue bakal copy desain ini dan gue buat sedikit beda ya. Yang awalnya bagian atas merah, bagian bawahnya kuning, mungkin bisa gue rubah, gue balik, atasnya kuning, yang bawah merah. Atau biasanya gue kalau misalkan dapet desain-desain yang simple banget begini, yang cuma warna solid, kasih teks begitu gitu, gue akan ngasih pilihan ke konsumen. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi reaksi yang ditunjukkan sama konsumen ke gue itu rada unik sih ya. Mereka bakal tiba-tiba bilang begini, tunggu bang, atau desainnya ini difoto dengan dia dan dikirim ke orang lain, apa saudaranya, temannya gitu kan. Dia akan pilih beberapa saat lah untuk menentukan mana desain yang dia mau gitu kan, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan menurut gue, tapi nggak ngerti juga ya, menurut gue mungkin dia merasa dihargai atau merasa ikut berpartisipasi, ikut menentukan apa yang dia mau gitu kan, dengan beberapa pilihan yang kita buat. Dan setelahnya adalah ketika pembuatan nota, atau dia ke bagian kasir untuk membuat nota dan tertera jasa desain, yang terjadi dia bukan protes, dia bahkan memberikan fee kepada kita gitu ya. Kita selain jasa desain yang udah ditulis di nota, kita dapat tambahan lagi dari dia gitu. Tapi tentu dengan pembawaan kitanya juga. Yang pasti saat membuat desain itu kita nggak boleh merengut, nggak boleh marah-marah. Bawaan kita itu sebisa mungkin ceria, friendly. Jadi mereka juga merasa dihargai gitu kan. Dan walaupun ini simple, sebenarnya ada beberapa yang kurang pas kalau misalkan kita sampai salah menentukan warna antara background dan teks. Jadi gue sempat beberapa kali coba desain untuk beberapa warna gitu ya, dan gue tempel, terus gue coba lewat sambil ngelirik sebentar gitu di cetakan yang gue buat itu. Dan ternyata warna seperti ini yang paling mudah dilihat ya. Warna seperti ini yang paling mudah dilihat ketika kita hanya lewat sekilas begitu saja. Jadi gue sempat buat itu dengan background merah, tulisan teks hitam,
lalu diberi list putih. Ketika di layar monitor mungkin terlihat jelas, sangat jelas ya. Tapi ketika dicetak ini nggak akan kelihatan, apalagi yang orang-orang hanya sekali lewat, ini nggak akan kelihatan. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat desain simple seperti ini, kalau warnanya itu gelap, kita buat bagian teksnya itu terang, atau kalau warnanya terang kita buat bagian teksnya itu gelap. Atau juga ada beberapa yang buat konsumen minta begini, Mas buat yang backgroundnya cerah, tulisannya cerah gitu kan. Jadi konsumen itu sampai ngotot minta backgroundnya kuning terus warnanya putih. Jadi ketika di layar monitor ini memang terang, background kuning cerah kan, terus teksnya putih. Tapi ketika dicetak ini nggak akan kelihatan, Jadi ketika kita menggunakan background ini sebaiknya pakai warna teksnya itu hitam, biru tua, merah, seperti itu ya. Jadi walaupun konsumen yang ngotot atau gimana gitu, tapi sebisa mungkin kita mengarahkan pada warna yang sesuai, warna yang tepat, karena lucu aja ya, kita udah buat desain gitu kan, terus ketika dicetak nanti dia protes lagi, loh mas kok nggak kelihatan gini ya gitu. Terus waktu kita bilang ya kan abang yang minta, atau ya kan ibu yang minta gitu, terus jawaban mereka pasti ya kan mas yang udah biasa desain, masa nggak bisa bedain ini, nggak bisa bedain itu gitu. Jadi sebisa mungkin kita arahkan, kita beri pengertian kalau misalkan warna seperti ini nggak cocok, yang cocok begini begitu. Jadi banyak yang nggak sadar ya, kalau misalkan ternyata desain ini hampir setiap hari ada di percetakan, bahkan dengan ukuran yang sama tapi desainnya beda banget. Ada yang cetak untuk banner minuman atau dagangan dia gitu, biasanya cetaknya ukurannya sama 1x1 tapi desainnya rumit banget, bisa kita nambahin foto di situ, teksnya banyak banget gitu kan, tapi jasa desainnya, waktunya, mesti jasa desainnya dihitung sama, dihargai sama jasa desain, antara kita membuat desain untuk jualan, untuk minuman gitu kan, atau desain yang simple seperti ini. Dia kisaran desainnya itu terhitung sama gitu. Tapi di sini waktunya beda banget ya, waktunya jauh banget. Pasti orang-orang nggak sadar ya, kalau misalkan yang begini cuman warna solid, tulisan ini lebih menghasilkan gitu. Oke, sekian dari gua, see you.